Hai Elektrizen, kembali lagi di Likesat, tempatnya kita mengungkap sisi terang dari PLN. Seperti episode sebelumnya, kali ini saya tidak sendiri, saya akan membawa bintang tamu spesial kita. Perkenalkan Bapak Restu, manajer bagian jaringan. Selamat datang Bapak, selamat datang di Likesat. Terima kasih Mas Pungki. Kita ngobrolin apa nih Pak? Ya mungkin seputar jaringan, listrik, dan apa aja terserah Mas Pungki lah. Baiklah. Untuk pertanyaan pembuka, kita tanyakan saja kepada Pak Restu. Sebenarnya apa sih Pak tugas dari bagian jaringan itu? Oke, terima kasih Mas Pungki. Halo PLNers, halo Electrician. Perkenalkan, saya Restu Primaridani. Saat ini bertugas sebagai manajer bagian jaringan di PLN UP3 Cempaka Putih. Tugas bidang jaringan, khususnya di unit pelaksana, adalah untuk memastikan keandalan pasokan listrik dari gardu distribusi sampai ke rumah-rumah pelanggan atau konsumen. Listrik beroperasi selama 24 jam, tidak kenal hari kerja maupun hari libur. Maka untuk menjaga pasokan keandalannya, pasti ada petugas-petugas kita yang siap siaga di lapangan, baik dari segi di pembangkitan, transmisi, maupun di distribusi. Untuk menjaga keandalan pasokan listrik itu sendiri, petugas-petugas kita selalu menginspeksi dan memelihara peralatan-peralatan listrik sehingga menjamin kualitas listrik itu sendiri sampai ke pelanggan dengan baik. Harapannya listrik tetap nyala, tidak terjadi gangguan. Mungkin itu Mas Pungki, kurang lebih tugas bidang jaringan seperti itu. Luar biasa memang tugas bidang jaringan ya Pak ya. Menyangkut tentang kehandalan Pak. Nah, selama masa pandemi ini Pak ya, kan Ya. kita banyak berkegiatan di rumah, semuanya serba dari rumah. Bagaimana sih Pak dari bidang jaringan menjaga kehandalan agar kita tetap bisa menikmati listrik walaupun kita bekerja dari rumah? Baik, Mas Pungki, terima kasih. Alhamdulillah, keandalan jaringan pasokan listrik selama masa pandemi ini terhitung dari Maret ya. Dan di awal masa PSBB, banyak kegiatan yang dilakukan dari rumah, baik bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah, dan sebagainya. Pasokan listrik ke pelanggan kita jaga semaksimal mungkin, karena sekarang semua aktivitas hampir difokuskan di rumah atau di kawasan perumahan, maka tugas bidang jaringan itu memastikan keandalan pasokan listrik sampai ke rumah-rumah pelanggan. Kita usahakan semaksimal mungkin handal 100%, tidak terjadi gangguan. Di PLN Cempaka Putih sendiri itu terdapat beberapa pantauan siaga selama masa pandemi COVID ini, khususnya di Rumah Sakit Pertamina Jaya, Rumah Sakit Persahabatan, Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Gedung BNPB, Gedung Labkesda, dan Puslitbangkes, dan Hotel Grand Cempaka, di mana tempat-tempat tadi itu menjadi tempat vital ya di masa pandemi COVID ini. Kita tahu rumah sakit itu sangat vital karena pasien-pasien COVID itu sendiri dirawat di rumah sakit, dan kita harus pastikan keandalan pasokan listrik ke rumah sakit. Baik itu di gedung PNPB, kita tahu selama masa pandemi ini dari awal bulan ya, dari Maret, April, Mei itu setiap hari ada konferensi pers di gedung PNPB. Jadi kita pastikan keandalan pasokan listrik ke tempat-tempat vital tersebut. Jadi di tempat pantauan khusus tersebut itu biasanya petugas kita itu setiap hari melakukan inspeksi dan pengukuran beban. Jadi keandalannya kita pastikan benar-benar terjaga. Itu artinya ada kegiatan pemeliharaan di gardu-gardu distribusi maupun di jaringan-jaringan listrik PLN. Kegiatan pemeliharaan ini juga tujuannya untuk menjamin pasokan listrik kedepannya semakin andal, karena namanya peralatan pasti harus dipelihara sesuai jadwalnya.
Yang kedua itu padam karena gangguan. Kalau padam karena gangguan itu kita tidak bisa memprediksi ya. Jadi padam karena gangguan terjadinya bisa pagi, siang, atau malam. Makanya kita tadi melakukan pemeliharaan instalasi listrik kita agar meminimalkan terjadinya gangguan. Kalau akan dilakukan kegiatan pemeliharaan itu di PLN sendiri, khususnya di PLN P3 Cempaka Putih itu menyebarkan semacam pemberitahuan surat edaran ke lokasi yang akan dilakukan pemeliharaan. Jadi ketika akan dilakukan pemeliharaan sudah siap, pelangganmu sudah tahu. Kalau seandainya terjadi gangguan itu kita harus lapor kemana? Kita bisa lapor ke call center PLN yaitu 123. Jadi pelanggan cukup menghubungi ke nomor 123. Bisa juga ke Instagram maupun ke Twitter atau Facebook, atau di wilayah kerja PLN Cempaka Putih bisa langsung di WhatsApp grup yang tersebar di masing-masing grup kelurahan. Mohon maaf sebelumnya Pak, tadi kalau misalnya rumah saya gangguan, itu kalau ketika saya melapor, bayar nggak Pak ya? Terima kasih, pertanyaan yang menarik. Jadi jika ada gangguan listrik di lingkungan padam itu bayar nggak sih? Jadi tidak ada biaya untuk penanganan gangguan yang dilakukan oleh tim pelayanan teknik PLN atau istilahnya Yantek ya. Tidak ada biayanya, sesuai komitmen PLN untuk meningkatkan pelayanan publik dan menjaga integritas petugas PLN di lapangan. Jadi tidak ada biaya Mas Pungki. Jadi gratis. Mohon di bold ya Elektrizen, untuk semua penanganan gangguan itu tidak dikenakan biaya. Apabila ada yang memungut biaya, laporkan saja. Kita lapornya kemana Pak? Misalnya ada yang memungut biaya seperti itu. Bisa laporan aduannya ke call center 123. Semua gratis Pak ya. Nah sekarang itu saatnya pertanyaan dari Elektrizen. Semoga nggak susah-susah ya. Siap Pak? Siap. Lampu jalan sering mati, apakah bisa diperbaiki? Oke, ini juga akhir-akhir ini pertanyaan yang sering muncul di WhatsApp grup kelurahan, maupun di beberapa pertanyaan warga ya. Kalau lampu jalan ini mati, siapa sih yang harus benerin? Jadi perlu diketahui electrician semua, kalau lampu jalan itu merupakan tanggung jawab Dinas Perindustrian dan Energi Pemprov. Jadi di Cempaka Putih berarti tanggung jawab ya Pemprov DKI Jakarta. Memang beberapa kali banyak laporan terkait lampu PJU padam melapornya ke PLN, tapi sebenarnya itu bukan wewenang PLN tapi wewenang Dinas Perindustrian dan Energi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Apalagi nih Mas Pungki nih? Kabel depan rumah saya semrawut nih. Kabel listriknya gimana sih ngaturnya? Kok banyak banget ya? Oke, terima kasih. Ini juga banyak pertanyaan yang masuk seperti itu di WhatsApp group atau di keluhan-keluhan ya, baik di laporan APKT seperti itu. Jadi memang kondisi di lapangan itu sebenarnya ada berbagai macam kabel. Kalau kita lihat di tiang-tiang ya yang ada. Jadi ada kabel PLN, ada kabel telemedia atau telekomunikasi. Jadi untuk membedakannya itu seperti apa? Jadi kalau kabel PLN itu ciri-cirinya terpilin. Jadi kabel PLN itu kalau di atas tiang itu ada yang 4, itu kabel JTR ya, jaringan tegangan rendah, itu ciri-cirinya terpilin ada 4. Dan kabel SR yang ke rumah-rumah itu juga terpilin ada 2 kabel ya. Kalau kabel telemedia atau telekomunikasi itu kabelnya lurus 1, itu kabel fiber optik, itu kabel telemedia atau telekomunikasi. Seperti itu untuk membedakannya. Insya Allah kita jamin kabel-kabel PLN sudah kita mulai benahi ya, jadi sudah tertata rapi seperti itu. Berarti cara membedakannya dilihat dari bentuk fisiknya Pak ya? Kalau betul. Kabel PLN itu berpilin. Satu. Ya, berpilin ada 4 kabel dan 2 kabel. Kalau kabel media itu lurus 1. Yang banyak kita temui sih setelah kita cek memang keluhannya itu ternyata kabel telemedia seperti itu. Baik.
Nah Pak, akhir-akhir ini kan sering terjadi kebakaran dan beberapa penyebabnya dikarenakan adanya hubungan arus singkat dari listrik. Bagaimana sih Pak terkait pengamanan kelistrikan sehingga kita bisa mencegah kebakaran itu terjadi? Apa yang harus dilakukan dan bagaimana solusinya? Jadi ada beberapa tips ya Mas Pungki untuk mencegah kebakaran akibat konsleting listrik. Jadi kita juga harus peduli terhadap instalasi listrik rumah kita sendiri ya. Yang pertama itu serahkan instalasi listrik rumah kita itu kepada instalasi listrik yang terakreditasi, dan pastikan juga instalasi listrik di rumah atau bangunan itu mempunyai SLO, sertifikat layak operasi. Yang kedua, gunakan peralatan listrik yang memenuhi standar SNI dan ukuran yang tepat. Biasanya kalau kabel-kabel itu ada tulisannya SNI, berarti itu kabelnya sudah terjamin kualitasnya. Yang ketiga juga kita harus memperhatikan daya dan beban yang ada di rumah kita. Jangan sampai electrician coba-coba mengotak-atik meteran yang ada di rumah kita. Nah itu bisa bahaya karena di kWh meter itu ada MCB. MCB itu fungsinya sebagai pembatas atau pengaman. Jika terjadi daya lebih atau terjadi konslet, itu MCB itu akan putus ya, akan turun seperti itu. Itu untuk pengaman. Mungkin yang keempat juga kita harus mengecek instalasi listrik rumah kita paling tidak setiap 5 tahun sekali. Mungkin itu beberapa tips agar terhindar dari bahaya kebakaran yang diakibatkan oleh konsleting listrik. Tolong dicatat ya netizen. Nah itu dia netizen, pesan dari Bapak Restu sangat informatif sekali ya. Fokusnya itu kita saling peduli dan amati lingkungan kita. Kalau kita bisa menjaga lingkungan kita, maka kita bisa merasa aman. Terima kasih Pak atas informasinya, sungguh informatif sekali. Sama-sama Mas Pungki, semoga bermanfaat untuk electrician semua. Baiklah, itu dia episode kita kali ini netizen. Jangan lupa saksikan podcast kita di like saat episode selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.